Baiklah, kita akan mulai membahas untuk soal nomor 1, di mana kita diminta untuk mencari berapa V1, V2, dan V3. V1-nya kita pasang di sini, ini V1. Kemudian ini V2. Kemudian yang ini V3. Nah, ini ya. Jadi yang ini adalah V1, yang sebelahnya adalah V2, yang ini adalah V3. V1 untuk R20 kilo ohm, V2 untuk R12 kilo ohm, dan V3 untuk R8 kilo ohm dengan sumber tegangan adalah 20 volt. Untuk mencari berapa V1, berapa V2, dan berapa V3, ada beberapa cara. Cara yang pertama, cara 1, yaitu dengan mencari berapa nilai I yang mengalir pada rangkaian. I yang mengalir pada rangkaian, I rumusnya adalah V per R. Karena I yang kita cari adalah I total, berarti R-nya juga R total. Nah, V-nya berarti V sumber. V sumbernya berapa? V sumbernya adalah 20 volt. Kemudian, nah ini saya beri tanda kotak, berarti ini penting, sehingga perlu diingat-ingat, karena rumus ini digunakan untuk memecahkan banyak sekali persoalan yang berkaitan dengan tegangan, arus, dan hambatan. Kemudian sekarang Vs-nya sudah ada, yaitu 20 volt. RT-nya yang belum ada. RT di sini karena ini adalah rangkaian seri, maka RT adalah 20 kilo ohm ditambah 12 kilo ohm ditambah 8 kilo ohm, sehingga hasilnya adalah 40 kilo ohm. Itu RT-nya. Sekarang kita bisa mencari berapa nilai IT. IT sama dengan Vs-nya ada, RT-nya juga ada. Vs-nya 20 volt, RT-nya 40 kilo ohm. Perhatikan, karena di sini kilo ini berarti 40.000, berarti nanti di sini satuan akhirnya adalah mili. Mili apa? Karena yang ditanya I, berarti di sini adalah mili ampere. Jadi kalau di bawah ini K, maka di situ menjadi mili. Kemudian ini dibagi biasa, 20 dibagi 40. 2 dibagi 4, hasilnya berapa? 0,5. Jadi sekali lagi perlu diingat bahwa kalau di bawah yang penyebut ini adalah K, maka di sini langsung diberi mili ampere. Di sini tidak perlu lagi dirubah menjadi 40.000 agar menyederhanakan perhitungan. Sehingga I total yang mengalir dalam rangkaian adalah setengah mili ampere. Kemudian ketika ditanya berapa V1, berapa V2, dan berapa V3, maka kita tinggal menggunakan rumus yang sama, yaitu V sama dengan I kali R. Nah, V1 berarti R-nya adalah R yang ditempati oleh V1. Berapa? 20 kilo ohm. Berarti di sini kita tulis R1. I-nya adalah I total. Kenapa I total? Karena hanya I total yang mengalir dalam rangkaian ini. Hanya ada I total saja. I-nya berarti setengah mili, ditulis ya, setengah M kecil, dikali R1. R1-nya berapa di situ? 20 kilo ohm. Perhatikan bahwa ketika M di sini ketemu dengan K, maka ini bisa mencoret. Ini 10 pangkat min 3, yang ini 10 pangkat 3, berarti kan bisa menghilangkan. Sehingga kita bisa langsung mengalihkan setengah kali 20. Setengah kali 20 itu adalah 10 volt. Nah, ini 10 volt. Kemudian V2, berapa nilai V2? V2 sama caranya I dikalikan R2. I-nya berapa? Masih sama, setengah mili ampere. Kita tulis dengan M-nya mili.
Kemudian R2-nya berapa? R2-nya berarti ini, yang R2 ini ya. Ini berarti 12 kilo ohm. Berarti di sini kita tulis 12K. Kemudian kita kalikan, sama M dan K bisa dicoret. Kemudian setengah kali 12, setengahnya 12 yaitu 6. Jadi V2 adalah 6 volt. Kemudian V3, berapa V3? V3 adalah I kali R3. Karena V3 itu ada di sini. Perhatikan lagi ke sini. Nah, ini V3 ada di sebelah sini. Ini adalah 8 kilo ohm. Berarti R-nya adalah 8 kilo ohm. I-nya kita masih tulis sama, setengah M dikali 8K. Sama dengan, ini dicoret, setengah kali 8, 4 volt. Nah, sudah selesai. Hitungan V1, V2, V3 sudah kita dapatkan. Dengan cara yang pertama ini, selain bisa menghitung berapa nilai V1, V2, dan V3, kita juga bisa menghitung nilai hambatan total dan juga bisa menghitung nilai arus total yang mengalir pada rangkaian. Yang berikutnya adalah cara yang kedua. Cara yang kedua akan saya tulis di bagian belakang. Ini cara kedua. Gambarnya saya gambar lagi supaya kalian tidak lupa. Nah, ini ya. Ini adalah pembelajaran di kelas 10 di rangkaian listrik arus searah, dan ini menjadi materi juga yang nanti akan keluar di ujian sekolah. Kemudian kita lihat angkanya 20 kilo ohm. Kita tuliskan di sini 20 kilo ohm, 12 kilo ohm, 8 kilo ohm. Masih sama, ini saya beri lagi tanda seperti tadi. Jadi saya hanya mengulang gambar supaya kalian tidak lupa. Ya. Nah, cara kedua adalah kita hanya bisa menghitung berapa nilai V1, V2, dan V3 secara langsung tanpa harus mencari berapa nilai arus dan berapa nilai R total. Ini tadi 20 volt ya, saya taruh di sini. V1 sama dengan R1 dibagi dengan R total. R total adalah, saya tulis RT dikali dengan V sumber, yaitu 20 volt. R1-nya adalah 20 kilo ohm. Kemudian R totalnya adalah 20 ditambah 12 ditambah 8 adalah 40 kilo ohm. Dikalikan PS. PS itu adalah 20 volt. Ini coret, ini dapat 2, ini dapat 1. 1/2 kali 20 sama dengan 10 volt. Nah, sudah dapat V1-nya. Sekarang V2-nya sama, karena ini V1 kita gunakan R1. Sekarang kalau V2 kita gunakan R2. R2 per RT kali VS. R2-nya adalah 12K dibagi RT-nya 20K kali VS-nya 20 volt. Ini K dicoret. Terus ini dan ini kita bagi dengan faktor persekutuan terbesar. Ini dibagi 4 hasilnya 3, ini dibagi 4 hasilnya 5. Sehingga 3/5 kali 20 sama dengan 60/5 alias 12 volt. Ini dihitung matematika dan kamu harus bisa. Kemudian V3, berapa hasilnya V3? V3 adalah R3 per R total dikalikan VS. R3-nya adalah 8K dibagi dengan R totalnya adalah 20K dikali 20 volt.
Ini dicoret, kemudian ini dibagi 4 dapat 2, dibagi 4 dapat 5. 2/5 kali 20, 40/5 sama dengan 8 volt. Kita lihat hasilnya V1 10 volt, kemudian V2 12 volt, dan V3 8 volt. Hasilnya pasti sama dengan yang kita hitung dengan cara yang pertama. Jadi untuk menghitung nilai V1, V2, dan V3 pada rangkaian ini, kamu bisa melakukan dengan dua cara. Baik, saya kira itu dulu pembahasan untuk soal nomor 1. Nanti kita akan lanjutkan untuk pembahasan soal nomor 2. Selamat mengerjakan dan selamat belajar. Baiklah, ada sedikit revisi untuk pengerjaan soal ini, karena di sini untuk perhitungan V2 ya, ini V2 RT. Nah, RT saya salah menulis 20K, harusnya RT-nya adalah 40K, dimana RT itu adalah perhitungan dari ini ya, 20K ditambah 12K ditambah 8K. Baik, kita akan melakukan revisi sedikit di sini. Jadi yang ini tadi nilai RT-nya adalah 40K. Sehingga kalau ini dibagi 4, berarti di sini hasilnya 10. Sehingga nanti di sini 60 dibagi 10, maka di sini adalah hasilnya 6. Nah, gitu ya. Kemudian yang ini juga sama. Yang ini juga sama, berarti RT-nya adalah 40K. Maka di sini sama-sama dibagi 4, hasilnya adalah 10. 2 kali 20, 40 dibagi 10, ini hasilnya adalah 4 volt. Perhatikan, 10 volt, 6 volt, 4 volt, hasilnya sudah sama dengan yang ini, 10 volt, 6 volt, 4 volt. Oke, baik. Demikian pembahasan dari soal rangkaian DC kali ini. Dan ini ada revisi ya. Jadi yang V2 ini tadi 6 volt, yang V3 tadi 4 volt. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat belajar.